Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ramanda, Ibunda, Rakanda, Ayunda. Dengan penuh harap senantiasa kita dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk berbincang-bincang yang kaitannya dengan kegiatan kepanduan. Tentu saja merupakan satu tanggung jawab dan kewajiban pelatih qabilah untuk bisa membawa semangat qabilah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kepanduan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan yang kaitannya dengan unggun api sebagai alat pendidikan. Mengapa ini saya sebut unggun api? Karena sepengetahuan saya sebelum tahun 1960 kepanduan sepakat dengan istilah unggun api. Karena pelaksanaan kegiatan pada malam hari yang dilaksanakan biasanya di dalam perkemahan itu tujuannya dalam rangka mengisi waktu-waktu terluang yang kaitannya dalam rangka membangkitkan kreativitas anggota kepanduan sekolah. Mengapa saya sebut unggun api? Karena pelaksanaannya tidak didahului dengan upacara, karena akhir-akhir ini seakan-akan dibalik dengan istilah api unggun. Api unggun, jadi sebutannya api dulu, itu biasanya dengan semacam upacara. Ini yang oleh kepanduan Hizbul-Wathon, hal-hal yang kaitannya upacara penyalaan api itu betul-betul dihindari. Pada kesempatan pertemuan pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan unggun api sebagai alat pendidikan. Ada kurang lebih 11 poin lah nanti kita sampaikan. Adapun tujuan yang pertama, kegiatan unggun api dan pentas seni sebagai alat pendidikan itu adalah semangat membangun jiwa korsa, jiwa kebersamaan. Jiwa kebersamaan ini sudah dimulai dari awal pembentukan kelompok kecil. Kalau kita berbicara unggun api, tentu saja kita berbicara untuk golongan pandu yang usianya sudah 10 tahun ke atas. Jadi perkemahan itu bisa dilaksanakan oleh anggota
pandu pengenal Hizbul Wathan, pandu penghela Hizbul Wathan, pandu penuntun Hizbul Wathan. Untuk usia atfal belum kita menyelenggarakan perkemahan yang dengan bermalam. Membangun korsa yang saya sampaikan tadi sudah dibangun dari mulai pembentukan regu, pembentukan kelompok kawan. Itu sudah betul-betul membangun korsa. Karena di situ ada pemimpin regunya, ada wakil pemimpin regunya, mungkin ada juru tulisnya, ada juru uangnya, dan ada anggota. Dalam membangun korsa ini tentu saja sudah dimulai dari pembentukan. Dalam pelaksanaan unggun api, jiwa korsa ini juga merupakan satu upaya kita untuk kita bangkitkan jiwa korsa itu. Karena mau tidak mau dalam menyampaikan kegiatan seni di depan teman-teman yang lain dalam rangka perkemahan itu merupakan satu upaya yang benar-benar diharapkan utama oleh para anggota. Kemudian selanjutnya yang kedua menumbuhkan kreativitas. Ya, menumbuhkan kreativitas ini sudah juga dimulai dari kegiatan di Qabilah dengan adanya syarat kenaikan tingkat atau SKT, syarat kecakapan pandu, itu sudah merupakan satu upaya membangkitkan kreativitas. Tetapi dalam unggun api ini arahannya adalah betul-betul kreativitas yang kaitannya dengan pribadi anggota sendiri. Kemampuan, kemudian upaya untuk membangkitkan semangat diri dalam menyampaikan pendapatnya di depan umum. Karena mau tidak mau kreativitas, ya kalau kita sebut kreativitas seni itu akan tumbuh kalau sudah ada tantangan untuk bisa tampil di depan kawan seperjuangan dalam kepanduan. Kemudian berikutnya saling menghargai. Saling menghargai di sini perlu kita pupuk dari awal. Karena biasanya anak-anak terdorong dengan emosi, kalau mungkin temannya tampil dalam seni itu kurang memuaskan, pasti ada teriakan-teriakan, kemudian ada semacam ya ucapan-ucapan yang kurang mengenakkan bagi yang pentas maupun yang menyampaikan kreativitas tadi. Ini perlu juga diperhatikan. Karena mau tidak mau saling menghargai ini harus kita pupuk lewat unggun api, dengan lewat dalam pentas seni tersebut. Selanjutnya yang keempat, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Kalau pertemuan ini merupakan jambore, katakanlah jambore tingkat cabang, karena jambore ini ada yang mengatakan hanya tingkat daerah dan wilayah atau pusat. Sebenarnya tingkat cabang pun itu bisa menyelenggarakan jambore karena masih dalam lingkup kuartir. Yang disebut kuartir adalah kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir wilayah, kuartir pusat. Jadi kalau kegiatan itu ada di tingkat kuartir cabang, terdiri dari beberapa kelompok qabilah dalam rangka kegiatan tahunan ataupun kegiatan-kegiatan yang dalam rangka saling memupuk persahabatan dan persaudaraan, itu bisa kita sebut juga dengan jambore. Bisa jambore cabang, jambore daerah, jambore wilayah,
Jambore pusat biasanya jambore nasional sebutannya. Ramandai Bunda Rakanda Yuda Rakanda, bahwa tujuan dari unggun api ini kalau kita amati, kemudian kita cermati, benar-benar akan membangkitkan semangat jiwa kepanduan. Kemudian yang kelima, melatih keberanian. Tentu saja melatih keberanian di sini untuk bisa tampil di depan teman-temannya, baik itu menyampaikan puisi atau mungkin berwujud drama atau mungkin rangkaian lagu-lagu, nyanyian, kemudian variasi tepuk dan seterusnya, banyak sekali yang bisa ditampilkan dalam rangka melatih keberanian. Selanjutnya yang keenam adalah melatih disiplin waktu. Karena kadang-kadang disiplin waktu dalam unggun api ini sulit terkendali. Karena kadang-kadang ya mungkin sudah dirancang sedemikian rupa, tiba-tiba hujan, akhirnya tidak jadi tampil, itu merupakan satu kekecewaan. Tetapi kalau benar-benar kita program sedemikian rupa dalam rangka melatih disiplin waktu tadi, insya Allah apapun yang dilaksanakan dalam kegiatan unggun api bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh, melatih percaya diri. Ya, kadang-kadang anak ini atau seorang anggota pandu, kalau dia sendiri dia bisa mengungkapkan isi hatinya dengan suatu lontaran ucapan yang menggelegar. Tetapi kalau sudah ada di depan kelompok yang lain, kadang-kadang dia tidak mampu untuk menyampaikan. Ini perlu melatih percaya diri ini dalam rangka sukses dari pelaksanaan unggun api. Kemudian yang kedelapan, Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. membuat satu tema perjuangan begitu, tanpa adanya kerjasama tidak akan berhasil. Maka tujuan utama kita dalam unggun api ini, kita melatih kerjasama. Bagaimana kerjasama kelompok itu? Atau mungkin antar kelompok. Bisa juga kerjasama antar regu untuk menampilkan satu drama kolosal, Pak. Itu merupakan satu upaya ya, kerjasama di dalam kegiatan kepanduan. Selanjutnya, tentu saja yang ke-9 ini mendatangkan kegembiraan. Dengan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan unggun api ini, akan merasa gembira bahwa kepenatan di hari-hari sebelumnya, entah di rumah, entah di qabilahnya, ya. Tetapi nanti begitu ada persiapan camping, kemudian di situ ada jadwal unggun api dan pentas seni, itu merupakan satu kegembiraan tersendiri. Dan ini akan merupakan satu lembaran sejarah ya, dalam rangka peningkatan kegiatan kepanduan yang akan melatih anggota kepanduan itu, anggota pandu itu bisa melaksanakan dengan penuh kegembiraan apapun yang dia lakukan.
Kemudian yang ke-10, meningkatkan kecintaan terhadap tanah air. Mungkin di dalam unggun api ini disampaikan beberapa puisi yang bisa menggugah semangat perjuangan, ya. Kemudian bisa menampilkan bagaimana seorang Pangeran Diponegoro, bagaimana Cut Nyak-Dhien, bagaimana Patimura dan seterusnya, pahlawan-pahlawan terdahulu bisa ditampilkan, ya, dalam rangka kecintaan terhadap tanah air karena perjuangan. Kalau di kalangan Muhammadiyah mungkin perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perjuangan Kiai Haji Fahrudin, perjuangan ya pimpinan-pimpinan perserikatan yang lain. Kemudian yang 11, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saatnya setelah unggun api kita laksanakan, ya katakanlah memerlukan waktu 60 kali 3, berarti 3 jam lah gitu pelaksanaan unggun api. Diakhiri dengan bagaimana kita mengungkapkan kita di alam ini, pandanglah di atas ada bintang, mungkin pada saat itu ada bulan yang sedang bersinar, dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan apapun yang kita lihat, pohon pada malam hari, ya mungkin ada suara, ya binatang-binatang kecil pada malam hari, itu bisa kita membangkitkan bagaimana ketakwaan kita, ketakwaan anggota kepanduan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan yang kita laksanakan dalam unggun api, yang pertama, hindari kekosongan waktu. Jadi dari menit ke menit, kemudian ke jam dan seterusnya, ini betul-betul harus bisa kita bina sedemikian rupa sehingga tidak ada kekosongan waktu. Andai kata ada kekosongan waktu, kesempatan pelatih qabilah tampil untuk menyisipi waktu supaya tidak vakum. Karena kadang-kadang ya, dalam kegiatan ini timbul beberapa permasalahan, ya. Karena di dalam kegiatan ini sering ada yel-yel yang menjatuhkan semangat dari regu yang lain. Itu terjadi. Seperti umpama ada ungkapan, katakanlah regu A dipanggil untuk pentas, kemudian regu A itu agak lama sedikit lah, ibaratnya mengulur waktu, kemudian ada semangat yang lain memberikan lagu, tetapi lagu itu justru menjatuhkan. Contohnya mama disuruh tidak mau memalukan. Ini di Hizbullah-Watan hal yang seperti ini upayakan jangan ada. Karena apa? Kalau ada ungkapan-ungkapan seperti ini justru akan melemahkan semangat dari kelompok itu. Dia akan tampil jadi ragu-ragu yang tadinya sudah siap berani, begitu mendengar cemoohan dari regu yang lain, walaupun dengan lagu-lagu, itu juga merupakan upaya menjatuhkan mental dari regu yang lain. Justru pelatih qabilah harus memberikan semangat dengan lagu, umpama lagunya sungguh amat bagus, begitulah terus, siapa maju lagi di arena ini, lipi-lipi sasa,
Hompabe, hompabo, lipi sasa, hompabe, hompabo. Lah, ini pelatih Qabila bisa masuk saat ada kevakuman tadi, kekosongan waktu. Sambil menunggu regu yang siap untuk tampil, kita bersemangat. Ya, lagu yang saya sampaikan tadi, yang saya terima, lagu itu ya sekitar tahun 58, ya, 57-58 dalam perkemahan besar Kepanduan Hauli itu tumbuh. Saya tidak tahu persis siapa pencipta lagu itu, tapi lagu itu merupakan semangat untuk memberikan semangat kepada regu yang akan tampil. Ya. Sungguh amat bagus, begitulah terus. Siapa maju lagi di arena ini? Lipi sasa, hompabe, hompabo. Lipi sasa, hompabe, hompabo. Itu kalau disampaikan oleh pelatih Qabila yang ada dengan kompak, itu memberikan semangat. Ya, karena kalau kegiatan itu harus senantiasa diberi semangat oleh pelatih Qabila. Kemudian yang ketiga, pertunjukan itu jangan terlalu panjang. Katakanlah dalam seleksi nanti untuk tampil, ya masing-masing ditanya berapa menit mau tampil. 3 menit, 5 menit ya. Kalau sampai 10 menit itu sebenarnya sudah terlalu lama. Tinggal kita melihat berapa peserta regu yang ikut perkemahan kali ini. Kalau hanya satu Qabila saja, mau waktunya agak lama, tidak masalah. Tetapi kalau sudah gabungan beberapa Qabila, merupakan satu pertemuan perkemahan besar, katakanlah perkemahan Jambore, ini sudah harus betul-betul waktu itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, ya peserta menyiapkan pertunjukan itu sudah dari mulai sore hari itu sudah terdaftar, jangan mendadak. Andai kata akan diadakan secara berurut atau mungkin mau mengambil nomor, kemudian nomor itu yang keluar, kemudian tampil, itu peserta harus menyiapkan diri. Jadi tidak harus diurutkan siapa yang daftar pertama, kedua dan seterusnya, tetapi harus kita buat siapapun saat itu dipanggil kelompoknya siap berdiri untuk menyampaikan pertunjukannya. Kemudian yang kelima para peserta biasanya duduk melingkar atau segi 4 juga boleh. Ya, kalau perlu anak-anak anggota yang ikut tampil itu membawa alas duduk, ya, tikar, apa, ya, dan dipersiapkan untuk apa? Untuk ya kalau berdiri terus tentu saja capek. Tapi kalau dengan duduk, ya, kemudian kita buat yang demikian rupa, ya, kegiatan unggun api ini akan berjalan dengan ya, baik. Kemudian tidak kalah pentingnya pelatih Qabila mempersiapkan petugas pentas. Ya, petugas pentas ini betul-betul harus dipersiapkan. Ya, karena petugas pentas ini nanti akan membawa ya, perjalanan kegiatan unggun api ini, kemudian kegiatan pentas ini akan berjalan dengan baik. Yang pertama yang perlu kita tekankan, kalau bisa upayakan pemimpin pentas itu adalah anak yang aktif, kreatif, dan disiplin. Saya yakin itu. Kalau dalam beberapa Qabila gabungan itu pasti ada. Mungkin malah justru dalam satu Qabila saja yang camping itu juga ada. Biasakanlah. Jangan semuanya harus yang mimpin pelatih Qabila, tidak. Justru anggota ya,
kabilah itulah, anggota regu itulah, entah dia sebagai pemimpin regu atau wakil pemimpin regu, atau dia sebagai juru tulis regu, juru uang regu, atau mungkin anggota regu, bisa. Yang terpenting dia bisa memimpin pelaksanaan kegiatan itu dengan aktif, kreatif, dan disiplin. Kemudian penanggung jawab yang menyalakan unggun api. Artinya kan kadang-kadang api kalau sudah agak lama kan sudah meredup, supaya api ini bisa bangkit kembali, tentu saja ada petugas yang menjaga besar kecilnya api. Kita hindari jangan menggunakan gas, katakanlah gas itu seperti istilah dulu itu bensin ya. Kalau sekarang ada premium, ada bertalak atau apa itu, jangan menggunakan itu, karena menggunakan itu biasanya api membesar tuh mengejutkan. Kalau api membesar mengejutkan ini biasanya nanti akan mempengaruhi situasi pelaksanaan kegiatan unggun api. Kemudian yang ketiga, tentu saja harus ada yang menjaga keamanan. Keamanan di sini mungkin terlalu dekat dengan unggun api, ya. Atau mungkin ada bambu yang utuh, itu biasanya dia akan mengeluarkan suara, ya, seakan-akan ada semacam petasan karena itu pecahnya bambu yang terbakar dan seterusnya. Ini dalam rangka keamanan ini juga harus dipersiapkan betul. Jangan sampai hal-hal yang mungkin itu bisa beberapa kali kita melihat bumi perkemahan yang kita pakai, ya tentu saja datang bersih, pulang juga bersih. Artinya apa? Datang pada waktu perkemahan suasananya bersih, kita bangun tenda, kita bangun perumahan baru dengan tenda-tenda kita, kemudian kita masak dan sebagainya, tentu saja ada sampah dan lain-lain yang itu bisa merusak lingkungan. Lah ini apalagi selesai api unggun, pagi hari bekas nyala unggun api harus segera kita bersihkan. Kalau perlu kita kita membuat lubang tanah, kemudian bekas dari unggun api itu kita tutup rapat dan suasananya sudah bersih kembali. Itu yang perlu diperhatikan, karena kadang-kadang beberapa kali kita datang ke bumi perkemahan yang kita pakai, yang kemah terdahulu tidak membersihkan ya hasil tempat pelaksanaan unggun api. Kemudian ketertiban. Pada saat ada yang tampil, tidak boleh api dibesarkan. Karena mau tidak mau kalau sudah agak mendekat ke unggun api, kemudian api itu tiba-tiba dibesarkan, itu tentu saja akan mengganggu konsentrasi yang pentas seni. Ini perlu diperhatikan karena hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang membuat pelaksanaan unggun api ini
atau pentas seni ini terganggu. Ini yang perlu harus diperhatikan. Ya. Jadi api itu kalau bisa dibuat yang ajek. Ya. Ajek itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ajek. Pokoknya api ini menyalanya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang, tapi nyala terus. Nah, jadi kita menimbunnya atau menambah kayu dan sebagainya ini betul-betul harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, pada waktu ada yang tampil tidak boleh ada teriakan-teriakan, tadi awal sudah saya sampaikan. Ya, andai kata nanti selesai, ya tepuk tangan silahkan. Tapi tepuk tangan yang betul-betul isinya itu tepuk tangan yang memberikan semangat. Ada atau tepuk tangan itu yang mengejek, menghina atau melecehkan, ada. Maka dihindari itu. Teriakan-teriakan yang tadi saya sampaikan. Ya. Disuruh tidak mau, memalukan, itu satu hal yang menjatuhkan mental regu yang lain. Jadi hal seperti itu jangan sampai dilaksanakan. Ya. Betul-betul harus disampaikan pada para pemimpin regu kaitannya dengan ketertiban dalam unggun api. Kemudian tidak kalah pentingnya, seluruh peserta harus disiplin. Ya, pada waktu unggun api dinyalakan, baru kita panggil peserta, kemudian membentuk lingkaran. Ya, sambil menyanyi, ya menyanyian kan banyak itu ya. Silakan sambil menyanyi dibentuk. Lagu dengan lagu apalah pokoknya. Begitu unggun api sudah dinyalakan, langsung peserta datang membentuk lingkaran atau segi empat atau bagaimana bentuknya, dipersilahkan api dan seterusnya. Kemudian dengan perjanjian, siapapun yang sudah tampil tidak boleh pulang dahulu menuju ke tenda, harus sampai selesai. Di seluruhnya yang siap untuk tampil, siap untuk hadir dalam unggun api, harus mentaati ketentuan itu. Hadir, melihat, mengikuti dengan tertib dan nyaman, dan nanti pulang bersama-sama setelah diakhiri unggun. Kemudian hentikan pentas seni atau kegiatan itu. Kalau bisa saat kegembiraan memuncak, bila memuncak, dah karena waktu sudah habis, ya, diakhiri. Kemudian dimohon semua peserta tenang, kita ikuti selanjutnya kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan menuju ke tenda kembali. Kemudian catatan yang penting ini. Karena Hizbul Wathan betul-betul kegiatan, seluruh kegiatan Hizbul Wathan itu senantiasa kita mohon petunjuk kepada perserikatan atau kepada pimpinan perserikatan. Antara lain, ya, sekali lagi unggun api tidak ada upacara menyalakan api. Tidak ada upacara menyalakan api. Yang pernah saya lihat itu umpama mengatakan api, datanglah api, itu hal yang seperti itu kita hindari. Jadi tidak ada upacara penyalaan. Jadi unggun api sudah menyala, mereka datang membuat lingkaran dan seterusnya. Ini sudah dipersiapkan oleh regu-regu yang lain. Nanti duduk di sebelah mana dan sebagainya, bagaimana ketertiban dalam kegiatan itu sudah cukup. Jadi tidak usah dengan upacara-upacara yang mengakibatkan ya ada apa ya semacam teguran-teguran dari pimpinan perserikatan Muhammadiyah ya, dalam hal ini pelaksanaan. Yang kedua, api penerangan itu sudah menyala,
sebelum peserta kumpul. Sekali lagi, api itu sudah menyala sebelum peserta itu kumpul. Nyala dulu, baru mereka datang. Apa bentuk lingkaran atau apa sudah kesepakatan, nanti kan regu sudah diatur dulu, nanti begini ya. Nah, itu bukan upacara, itu ketentuan dalam rangka mengikuti unggun api atau mengasi. Kemudian yang ketiga, menyalakan api dengan upacara. Majelis Tarjih tegas, hukumnya haram. Ya, jadi menyalakan api dengan upacara, hukumnya haram. Ini keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ramanda, Ibunda, Rakanda, Yunda, itulah ya, sekelumit ketentuan yang pada saat kepanduan Hizbul Wathan dibangkitkan kembali tahun 1999, itu para pendahulu kita yang pernah mengikuti kepanduan sebelum tahun 60 itu berpesan kepada kita generasi penerus Hizbul Wathan, tolong hal-hal yang kaitannya dengan ketentuan-ketentuan Hizbul Wathan yang itu sudah berdasarkan petuah Majelis Tarjih, itu kita betul-betul kita diingatkan untuk dilaksanakan supaya tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Perserikatan Muhammadiyah dalam rangka kegiatan-kegiatan di lapangan yang kaitannya khususnya dengan unggun api. Ramanda, Ibunda, Ayunda, Rakanda, dari mulai awal ternyata sudah ada yang menanyakan pada saya ini nilai pendidikan yang dapat diambil dari pentas seni apa. Tadi awal sudah saya sampaikan tadi, membangkitkan kreativitas, keberanian menyampaikan pendapatnya. Yang namanya berbicara di depan orang banyak itu tidak gampang. Kalau tidak diawali dari sedikit demi sedikit, sulit itu bagi anak untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi nilai pendidikannya banyak itu sebenarnya. Kalau kita teliti satu persatu, nilai pendidikannya banyak sekali. Ya. Begitu unggun api dinyalakan, kemudian dipanggil untuk datang ke tempat, itu saja sudah merupakan satu pendidikan itu. Kekompakan regu, datang sama, mungkin dengan pakaian, ya, boleh dengan pakaian seninya, boleh tetap dengan pakaian kepanduannya. Ya. Dan kadang-kadang kita tidak mewajibkan harus begini, tidak. Dalam bersenang-senang bisa kita berikan kebebasan untuk berpakaian, tentu saja yang tidak melanggar norma-norma Islam, ya, norma-norma agama Islam dalam berpakaian dan sebagainya. Mungkin mau menggunakan apa ya, make up dan sebagainya yang kira-kira dalam rangka penampilan, silahkan. Itu merupakan satu upaya tadi membangkitkan kreativitas, keberanian, dan karakter. Karakter akan terbina, akan apa ya,
Ya tadi saya katakan awal bahwa tidak perlu menggunakan upacara. Begitu pelatih Qabilah dan asistennya menyalakan unggun api, tentu saja sore hari kan sudah dipersiapkan itu siapa nanti yang mau menyampaikan, siapa yang mau tampil dan sebagainya. Begitu diundang langsung membuat bentuk lingkaran atau segi 4, ya, melingkari unggun api, sudah langsung. Ya. Saya tidak usah menyebut api datanglah dan seterusnya, tidak perlu. Ya. Sudah langsung acara dimulai kegiatannya. Ada pertanyaan yang ketiga, kegiatan pengganti api unggun. Apa Ramanda apabila api unggun tidak boleh? Unggun api boleh, tidak dilarang. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu dengan adanya upacara. Tadi saya katakan upacara memanggil api. Ya, mungkin ada yang kreatif. Api janji pandu. Wah, berarti 3 petugasnya yang mau. Apalagi api undang-undang pandu lah itu. Jadi yang kaitannya dengan menyebut kata-kata api dulu itu, ini yang perlu kita hindari supaya tidak terjadi salah paham. Ya, makanya kita berhati-hati betul. Ya, dalam unggun api ini jangan sampai kita terjebak oleh hal-hal yang itu sebenarnya dilarang oleh agama Islam dalam rangka kegiatan unggun api. Ada pertanyaan keempat ini terakhir. Mengapa menyalakan api dengan upacara tidak boleh? Ini tadi yang awal sudah saya sampaikan juga bahwa kita menghindari hal-hal yang oleh majelis tarjih sudah diputuskan bahwa kita jangan menggunakan istilah-istilah yang itu mungkin dipergunakan oleh orang lain yang bertentangan dengan kaidah agama kita. Muhammadiyah sudah berhati-hati, makanya pada saat itu saya pernah mengikuti, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya pernah mengikuti Jambore HW pada waktu itu di Jogja ya, di Gamping sana namanya, di desa Gamping itu ada Jambore yang diikuti oleh beberapa Qabilah. Itu memang betul-betul diharapkan bisa menjadi percontohan perkemahan yang kaitannya segala sesuatu tidak ada kaitannya dengan ritual-ritual yang lain gitu. Kita menghindari itu dan kita tidak perlu menggunakan upacara-upacara penyalaan unggun api. Langsung unggun api nyala, peserta diundang, sudah. Saat itulah yang dilaksanakan oleh anggota kepanduan sebelum tahun 60. Ya, karena tahun 60 Sulawatan pada waktu itu dipaksa untuk melebur diri masuk ke kepanduan, satu kepanduan di Indonesia pada saat itu. Maka ciri khas kepanduan HW ini harus kita pupuk, kita lestarikan karena sudah ada semacam pesan. Ya, kalau kita katakan wasiat, bolehlah wasiat dari pendahulu kita, tolonglah kalau HW dibangkitkan kembali, segala sesuatu yang kaitannya dengan kaidah-kaidah Hizbul Wathon yang tidak bertentangan dengan Muhammadiyah, artinya tidak bertentangan dengan majelis tarjih, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk kita menggunakan atribut ini juga begitu.
dalam rangka apa ya? Dalam rangka kita itu bersama-sama melanjutkan, melestarikan Mandailing Selatan saat itu. Ya, tentu saja berbeda jauh saat itu, segala sesuatunya dengan yang sekarang ini berbeda jauh. Demikianlah Kamanda, Ibunda, Rakanda, Ayunda, sekelumit yang kaitannya dengan kegiatan di lapangan, kaitannya dengan unggun api dan pentas seni. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kepada pelatih Kopilah, binalah anggota didik Hizbul Wathan menjadi patriot yang benar-benar berakidah Islam dan berjiwa persaudaraan untuk bisa menuju masyarakat baldatun thayyibatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.